Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat segenap pengurus komite, Bunda Tri, Bunda Sri, Bapak Ibu guru, segenap wali siswa dan anak-anakku yang Pak Guru banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, mohon didengarkan. Bapak minta tidak ada suara, karena ini sangat penting yang akan Pak Guru sampaikan, dan tolong diperhatikan. Ya, bisa? Untuk tenang sebentar sambil makan tidak apa-apa. Ya, syukur makannya tidak berbunyi. Ya, bisa kan makan tidak berbunyi? Oh, iya, ajarannya begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih yang terhingga atas terselenggaranya acara pelepasan siswa kelas 6. Pada dasarnya kewajiban sekolah hanyalah melepas anak-anak kelas 6 pada hari ini, diumumkan kemudian dilepas. Sehingga kami ucapkan terima kasih yang terhingga kepada Bapak Ibu wali kelas-kelas 6 telah mengemas acara ini dengan sebegitu megah. Kalau lihat tayangan videonya sudah ada cuplikannya. Layaknya kegiatan ini seperti di hotel Bapak Ibu. Ya, gambarnya luar biasa. Saya tidak bisa mengucapkan hanya sekedar terima kasih. Tidak cukup saya kira ucapan itu. Tapi apa daya hanya terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Kepada segenap komite, pengurus komite yang berbahagia juga terima kasih. Selama ini kami bekerja didampingi oleh beliau-beliau untuk mensukseskan program-program sekolah. Salah satunya adalah bagaimana kita mewujudkan sekolah anak-anak kita adalah anak-anak yang tadi punya profil pelajar Pancasila. Ini dikuatkan Bapak Ibu. Apa sih profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu sudah baca tulisan ini ya begini. Apa sih gitu kan? Jadi lembaga pendidikan sudah harus terutama di sekolah dasar ya yang kami geluti saat ini, bahwa penguatan karakter-karakter anak kita harus dikuatkan. Bapak Ibu bisa melihat sendiri kami bentuk bersama keluarga kita yang ada di rumah, yang ada di lingkungan, yang ada di sekolah, dikuatkan karakternya. Bapak Ibu bisa melihat sendiri anak kelas 1 ada yang sudah hafal juz amma dan beberapa lagi yang sudah tinggal sedikit lagi. Inilah Bapak Ibu, saya yakin anak kelas 1 yang sekarang nanti di kelas 6 mungkin tidak hanya juz 30. Ini salah satu bentuk karakter. Yang kedua Bapak Ibu, anak kelas 6 mau lulus, syaratnya gampang kok. Penguatan karakternya harus sudah bisa sholat wajib. Ya, sudah bisa? Iya, tadi sudah diumumkan, berarti sudah dinyatakan lulus. Dari proses wudhu, proses melaksanakan sholat, proses membaca, kalau membaca ada tuntunannya, kemudian ada beberapa surat yang harus dihafal. Bakal ada bonusnya, anak kelas 6 itu sudah harus bisa melaksanakan sholat sunnah janazah, sholat janazah. Ini karakter SD Pakelot 1 Bapak Ibu. Kemudian karakter lain mandiri, kreatif, disiplin dan sebagainya. Mari kita bentuk bersama-sama. Bapak Ibu, ucapan terima kasih telah terbentuknya, telah dibangunnya apa ini namanya? Panggung. Coba Bapak Ibu bayangkan, berapa anak tadi naik semuanya. Ini manfaatnya Bapak Ibu. Coba kalau kita nyewa. Nanti kalau rempak siapa yang tanggung jawab?
Dumadahkan Bu ya, buat seperti ini anak 50 berserta tadi beberapa orang ikut naik. Ini salah satu manfaat praktis diberikan ini. Ke depan panggung ini tidak hanya untuk gelar seni Bapak Ibu, ke depan seharinya sebagai taman belajar. Ya. Jadi pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Nanti ke samping ini semuanya secara bertahap bersama-sama bergandengan dengan komite akan kami jadikan taman baca. Perpustakaan ada di luar. Ya. Situasi belajarnya agak beda nanti. Walaupun kita sadari lahan di sekolah kita seperti ini, tapi apapun kita manfaatkan dengan baik-baiknya. Matur nuwun sangat Bunda Tri memberikan inspirasi yang tidak hentinya kepada saya untuk membukakan, menunjukkan ini yang harus kita kerjakan. Masih banyak Bunda Tri, tapi insya Allah dengan kekuatan kita bersama, insya Allah bisa terwujud. Terima kasih tak terhingga dari wali murid kelas 1 sampai kelas 6 atas dukungannya. Kelas-kelas yang ada di sekolah kita sudah bisa banyak perubahan. Karena dari awal saya mau tanya, Bapak rela enggak kalau kelasnya bentuknya seperti ini? Ini rumah belajar anak-anaknya bentuk seperti ini, rela enggak? Tidak rela. Kalau begitu seperti apa? Mereka kumpulkan sendiri dananya, kita bentuk apa? Idenya seperti apa? Jadilah seperti, dan itu terus berkembang Bapak Ibu. Sekolah hanya akan melengkapi hal-hal yang penting, yang urgen untuk menunggu pelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk menyongsong anak-anak yang akan melanjutkan sekolah, ini diperhatikan. Nanti insya Allah tanggal 20 Juni itu pendaftaran siswa baru yang mau ke SMP, MTS dan sebagainya, itu sudah mulai dibuka. Tanggal 20 Juni. Ini tanggal berapa? 8. Kurang berapa hari lagi? Ya, kurang 12 hari. Nah, sekarang proses pendaftarannya hampir sama seperti tahun kemarin. Peserta didik tidak usah datang ke sekolah yang dituju, tapi cukup dari rumah saja bisa mendaftar, cukup dari sekolah saja bisa mendaftar. Nah pertanyaannya, apakah Bapak Ibu akan mendaftarkan anaknya sendiri atau masih minta tolong kepada sekolah untuk mendaftarkannya? Kan sudah lulus Ibu. Oh mau minta ditolong, matur nuwun, guyonan Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu putranya sudah dinyatakan lulus oleh Bu Guru kelas 6, kami tetap bagi Bapak Ibu yang ingin dibantu oleh sekolah perihal pendaftaran, silakan nanti menghubungi guru kelas 6-nya. Kami pun sudah membentuk tim. Kami siap melayani 50 siswa mau mendaftar kemana. Nah, tugas Bapak Ibu nanti adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan nanti Bapak Ibu guru kelas 6-nya akan menyampaikan bersama tulisannya, catatannya, apa yang perlu disiapkan. Tentunya juga kalau dokumen itu ada di sekolah, nanti sekolah yang menyiapkan, tapi kalau dokumen itu ada di rumah, nanti Bapak Ibu yang harus menyiapkan. Yang kedua, sebelum proses pendaftaran, nanti ada waktu khusus, kami akan mengundang Bapak Ibu semuanya berkenaan, nanti cepat undangannya, data pribadi siswa yang akan kami tulis di ijazah. Kami memang sudah punya data otentik, yaitu akta kelahiran. Tapi seiring jalannya waktu, kami menemui kasus-kasus di pertengah jalan. Anaknya ketika kelas 6 menunjukkan akta kelahiran untuk ditulis ijazah seperti ini, selang beberapa tahun kesini lagi minta diganti karena aktenya ganti baru. Ini kan repot Bapak Ibu. Pada waktu mau ditulis daftarnya akte, tulisan kami tulis sama seperti akte ini. Tapi selang beberapa waktu anaknya kemudian sekolah di SMA kembali ke sekolahan, minta disesuaikan ijazahnya. Ini jangan sampai terjadi lagi. Maka dari itu nanti kami tulis dan lampirkan dokumen yang ada, diketahui oleh Bapak Ibu wali muridnya,
apakah dokumen yang mau ditulis di ijazah sama seperti ini atau mau diganti? Sebelum kami tulis ijazahnya. Kadang-kadang Bapak Ibu baru menyadari aktenya salah itu sekarang. Loh, ini anak saya aktenya salah sekarang. Lah sebelum ditulis di ijazah, tolong akte itu dibetulkan dulu maunya seperti apa. Sehingga nanti ketika ditulis di ijazah, insya Allah ke depan tidak ada permasalahan. Lah ke depannya Bapak Ibu tolong identitas keluarga, data-data pribadi ya, data-data keluarga itu harus nyambung. Satu, kartu keluarga, tulisannya sama, tanggal lahirnya sama, nanti ke depan lagi akta kelahiran anaknya juga sama, KTP-nya juga sama, datanya, ijazah anaknya dari SD sampai nanti perguruan tinggi dan seterusnya juga identitasnya sama, jangan sampai beda-beda. Maka dari itu dari awal ini dari pihak sekolah akan menegaskan kembali, nanti Bapak Ibu disodori surat pernyataan bermeterai 10.000 menyatakan bahwa data yang akan kami tulis di ijazah adalah datanya seperti ini. Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kurang lebih 6 tahun yang lalu Bapak Ibu sudah menitipkan anak-anak Bapak Ibu kepada sekolah. Kemudian lagi titip gedene semono ra, Bu. Boten ya. Dan tesi diter untuk ya, diter koning jero nangis petu gitu kan ya. Dititipkan 6 tahun yang lalu kepada lembaga ini. Maka pada kesempatan ini tadi sudah diumumkan berdasarkan kemarin rapat Dewan Guru dan sebagainya. Bapak Ibu saya ucapkan selamat, anak Bapak Ibu sudah melampaui batas yang sudah kami tetapkan bersama di sana. Masih ingat Bu, batas matematikanya berapa, praktiknya berapa? Anak-anak Ibu kami ucapkan selamat sudah melampaui nilainya seperti itu. Sehingga tadi sudah diumumkan lulus semua. Kemudian karena 6 tahun lalu Bapak Ibu sudah menitipkan ke kami, maka pada kesempatan hari ini kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Diterima mboten Bu, putrane diserahkan malih. Hari mboten ya syukur, mangke kelas 6 malih ngoten nggih. Diterima nggih? Tentunya segala permohonan maaf yang setulus-tulusnya dari kami aturkan kepada Bapak Ibu semuanya, dan segala kesalahan kami mohon dimaafkan. Kami hanya mendoakan teruskan Bapak Ibu pendidikan anak-anak kita, semoga kelak menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Begitu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.